Peranmu begitu penting. Salam kasih karunia dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Saudara, hidup bergereja terjadi karena kasih karunia Tuhan. Gereja dipahami sebagai sekumpulan orang yang dipanggil keluar dari kegelapan menuju pada terang Tuhan yang ajaib. Kegelapan dosa begitu mengkungkung, begitu menyelimuti, begitu mengikat kita. Tapi terang Tuhan yang ajaib itu menolong kita. Saudara, dikatakan di dalam 1 Petrus pasalnya yang kedua, di situ di dalam ayatnya yang ke-10, saya akan bacakan untuk kita semua. Di situ dikatakan, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Saudara, dari firman Tuhan ini tentu saja terlihat begitu indah. Gereja itu adalah buah dari kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus. Akan tetapi saudara, kenyataannya kita mendapati bahwa kehidupan bergereja memiliki banyak tantangan saudara. Gereja di dalam kasih karunia Allah memang tetaplah kumpulan orang-orang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Apalagi orang-orang ini, saudara dan saya termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang berdosa juga. Sehingga tentu saja ada hal-hal yang mungkin terjadi di dalam kehidupan bergereja, di dalam kehidupan kita berjemaat. Bisa munculnya konflik karena perbedaan pandangan. Bisa munculnya iri hati, kedengkian karena perbedaan latar belakang kita, saudara. Di gereja juga ada orang-orang yang cuek, belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai kehidupan bergereja yang benar. Bisa munculnya kemarahan dan sakit hati karena merasa ada yang tidak beres, keinginannya belum dipenuhi, dan lain sebagainya. Dan sangat mungkin saudara, di dalam kehidupan bergereja masih ada orang-orang yang belum mengalami kelahiran baru, yang belum sungguh-sungguh percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terlihat rajin, tetapi masih hidup dengan perbuatan-perbuatan dosa. Saudara, begitu beragamnya kondisi dalam kehidupan bergereja. Nah, disinilah saudara, disinilah peran anak-anak Tuhan begitu pentingnya. Kalau saudara melihat di dalam Amsal, pasal 27 ayat 17 di situ dikatakan demikian. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Lalu kemudian saudara di dalam Roma pasal 15, dalam Roma pasal 15 ayat 1 dikatakan, kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Lalu kemudian di dalam Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Saudara, ingat, kita sama-sama orang berdosa yang sama-sama membutuhkan kasih karunia Tuhan. Setiap jemaat memiliki pertumbuhan iman yang berbeda. Bersyukurlah engkau, saudara dan saya mungkin yang terus boleh bertumbuh di dalam iman dan kerohanian. Tapi ingatlah, pertumbuhan itu harus membawa kita semakin menyerupai Kristus. Dan setiap anak Tuhan yang semakin menyerupai Kristus, dia akan hidup seperti yang Kristus ajarkan. Semakin mengasihi sesamanya, terlebih kepada saudara kita yang seiman. Jadi saudara, kehidupan bergereja adalah sebuah panggilan kepada umat Tuhan untuk menyatakan Kristus sekalipun di dalam berbagai tantangan dan kesulitan. Kiranya Tuhan menolong kita. Hari-hari ini kita sedang kembali membangun persekutuan dalam kehidupan bergereja setelah pandemi yang begitu menyakitkan. Tapi percayalah, kasih karunia Tuhan selalu tersedia dan cukup
untuk menopang kita di dalam panggilan Tuhan untuk hidup bergereja. Tuhan Yesus memberkati kita semua.